Inilah detik ketika replika patung Liberty setinggi 24 meter roboh di Rio Grande do Sul, Brasil setelah diterjang badai pada Senin 15 Desember 2025. Dikutip dari Wion Selasa 16 Desember 2025, patung tersebut roboh setelah angin kencang dengan kecepatan mencapai 90 km per jam menyapu wilayah tersebut. Patung Liberty itu adalah simbol perusahaan retail Havana yang dipajang di depan toko retail Havana di kota Guaíba. Otoritas Pertahanan Sipil Brasil sebelumnya telah mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk daerah Rio Grande do Sul. Wali kota Guaíba Marcelo Maranata mengkonfirmasi insiden itu terjadi sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Dalam pernyataannya, perusahaan Havana menyebut penanganan sudah sesuai protokol keselamatan yang berlaku. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan replika patung Liberty miring secara perlahan sebelum akhirnya roboh dan menimpa area parkir. Beruntung tidak ada laporan korban cedera maupun kerusakan properti dalam insiden ini. Warga di sekitar lokasi pun sempat memindahkan kendaraan mereka sehingga terhindar dari potensi kerugian. Menurut laporan NDTV, badai tersebut dipicu oleh sistem tekanan rendah yang berinteraksi dengan front dingin setelah wilayah itu mengalami panas intens selama beberapa hari. Divisi Sipil mengeluarkan peringatan darurat melalui siaran seluler untuk memperingatkan warga tentang angin kencang, bahaya struktural, dan risiko cuaca ekstrim. Badai yang merobohkan patung Liberty itu terjadi hanya 1 bulan setelah tornado mematikan menerjang negara bagian Paraná, Brasil Selatan. Menurut otoritas setempat, tornado yang menerjang pada awal November 2025 itu menyebabkan 6 orang tewas dan setidaknya 750 orang luka-luka. Gubernur Paraná Ratinho Junior menyebut peristiwa itu sebagai bencana yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara bagian tersebut. Layanan Meteorologi Negara Bagian Simepar menyatakan kecepatan angin dalam tornado itu diduga mencapai lebih dari 250 km per jam. Sekitar 90% rumah dan bangunan komersial di kota Rio Bonito do Iguaçu dilaporkan terdampak. Rekaman udara memperlihatkan atap bangunan terangkat, silo runtuh, dan SPBU mengalami kerusakan parah. Pemerintah Paraná kemudian menetapkan status bencana publik untuk memungkinkan langkah darurat termasuk mobilisasi sumber daya dan permintaan bantuan federal. Menurut saluran cuaca Klima Tempo, siklon berkaitan dengan front dingin yang berpotensi menciptakan angin dengan kecepatan di atas 100 km per jam di sejumlah wilayah termasuk Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dan Sao Paulo. Saat itu, otoritas langsung mengimbau masyarakat untuk menghindari area terbuka serta waspada terhadap struktur pohon dan jalur listrik yang berisiko roboh.